Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku bawakan malam ini dikirim sama wawa aku yang namanya Zita dari Lampung. Halo Zita. Jadi Wak, kisah ini dialami langsung oleh Zita waktu dia duduk di kelas 9 atau kelas 3 SMP di akhir semester sebelum lulus. Nah, menariknya lagi Wak, selain Zita, satu keluarga Zita ini juga ikutan diteror serentetan kejadian horor sama si sosok ini. Dan biar gampang diingat, tokoh-tokoh yang ada di cerita ini kita langsung sebut aja lah pakai nama Wak ya. Jadi Zita ini punya abang. Abangnya itu berusia 4 tahun lebih tua dibanding dia. Kita sebut aja namanya Bang Dharma. Nah, mamanya Zita namanya Bu Sari, sedangkan bapaknya Zita bernama Pak Willy. Jadi ada Pak Willy, Bu Sari, anaknya dua nih, Bang Dharma sama Zita. Nah, karena secara usia Zita sama Bang Dharma ini tidak begitu jauh, Wak. Sejak kecil Zita sama Bang Dharma ini pun bisa dibilang akrab kali, Wak. Ditambah juga sebenarnya mereka berdua ini, adik-beradik sampan golek ini, rupanya cukup sensitif, Wak, dengan keberadaan makhluk-makhluk gaib. Meskipun di usia anak-anak, Wak ya, mereka ini bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk astral. Nah, karena khawatir akan terjadi hal-hal buruk nih sama mereka berdua, akhirnya bapak mereka Pak Willy memutuskan untuk menutup mata batinnya Zita sama Bang Dharma waktu itu. Nah, di sini mata batinnya si Zita berhasil ditutup tuh, Wak, tetapi tidak dengan Bang Dharma. Entah kenapa nih ya, kata Pak Willy, sulit kali nutupin mata batin anakku yang satu nih. Dan karena tidak kunjung berhasil juga, Pak Willy pun akhirnya memutuskan untuk membiarkan saja. Waktu itu beliau mikir, adalah siapa tahu nanti besok-besok mata batinnya si Dharma ini ketutup sendiri gitu. Nah, sejak mata batinnya si Zita ini tertutup, Wak, memang betul Zita udah gak pernah lagi tuh bisa melihat ataupun merasakan kehadiran makhluk-makhluk itu. Hingga datanglah sebuah peristiwa yang membuat mata batinnya ini terbuka lagi. Dimana hari itu, Wak, merupakan hari selesai ujian semester gitulah. Dimana udah ya pasti gak ada lagi lah pelajaran yang harus diikuti di sekolahnya kan. Tapi di sekolahnya Zita tuh menerapkan peraturan ya, kalau setelah UAS atau pas masa libur ini ya mereka tuh kayak masuk masa santai gitu, Wak. Jadi murid-murid tuh dibebaskan gitu loh. Kau mau masuk sekolah boleh, kalau nggak mau berangkat juga ya nggak apa-apa. Nah, waktu itu Zita milih ya udahlah, aku nggak usah datang ke sekolah lah. Pikirnya kan ngapain pula aku ke sekolah, orang nggak ada juga kawan-kawan aku, ngapain juga. Paling cuman piket beberes kelas aja, mending aku di rumah, kata dia. Nah, dia lah, Wak, nggak datang ke sekolah dia waktu itu. Dan karena dia berada di rumah, jadi Zita ya jadi punya banyak waktu luang lah kan. Zita pun turutlah membantu Ibu Sari untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Zita bantuin mamanya nyapu, ngepel, cuci piring, nyetrika, dan hampir semua pekerjaan rumah di hari itu dia kerjakan. Nah, di saat Zita ini sedang menyetrika baju, mulailah itu ada satu kejanggalan yang agak tidak masuk akal di kepalanya Zita. Jadi ceritanya waktu itu Zita ini lagi nyetrika baju di sebuah kamar, dan FYI kamar ini memang khusus difungsikan sebagai tempat nyetrika, Wak ya. Dan lokasinya ada di pojok rumah nih, Wak, bekas kamar tamu yang memang sudah tidak terpakai. Dan di kamar itu juga masih ada lemari dan juga dipan, Wak. Macam kamar-kamar pada umumnya lah, cuman dijadikan tempat nyetrika. Nah, di situ Zita ini nyetrika baju dengan posisi duduk di atas dipan. Sedangkan di depannya si Zita ini ada sebuah lemari, Wak, yang ada cerminnya. Jadi kan Zita kalau di sini nyetrika, dia bisa ngeliat pantulan diri dia sendiri kan depan cermin. Nah, pada saat nyetrika baju itu, Wak, Zita sengaja pakai headphone besar warna hitam sambil mendengarkan lagu kesukaannya. Sesekali Zita juga ikut bersenandung lah itu, Wak, menyanyikan lagu yang memang muncul di telinganya itu kan. Nah, tapi Wak, anehnya ketika dia bernyanyi mengikuti salah satu lirik lagu, ada sebuah suara yang tiba-tiba menyahut, "Enak ya lagunya," kata dia. Nah, dengar itu Zita langsung kaget lah, Wak. Karena apa? Karena yang dipakai headphone yang dipakai sama si Zita ini headphone gaming, Wak. Full ear gitu loh, dengan full volume juga, which is mustahil lah kan dia bisa dengar suara lain selain lagu yang diputar. Macam kalian lagi asik-asik dengar lagu, kadang harus ditepuk dulu kan baru kalian sadar gitu. Kayak gitulah si Zita. Nah, anehnya, Wak, suara tadi itu terdengar halus dan dekat kali di telinga aku, Nat, kata Zita. Zita langsung lah dilepas si headphone-nya itu kan, dan dia menoleh ke kanan kiri, "Woi, siapa tadi yang ngomong?" katanya. Dan di saat yang sama, Wak, di pantulan cermin di depannya si Zita itu, Zita melihat warna headphone-nya ini mendadak berubah berwarna hijau. Warna hijau, padahal aslinya apa tadi warnanya? Hitam pekat ya kan? Kok bisa headphone aku ganti warna depan pantulan cermin tuh? Meskipun kaget, Zita coba tengok lagi nih dan meyakinkan dirinya kalau salah tengok aku tuh. Hitam kok di sini. Hitam kayak gitu, Wak. Dan dia lanjut lagi nyetrika nih sampai selesai. Meskipun memang diliputi perasaan yang gak enak, karena hawa di kamar itu mendadak berubah jadi dingin, Wak, dan membuat si Zita ini merasa tidak nyaman. Nah, singkat cerita, ini masih di hari yang sama nih, Wak ya. Singkat cerita, selesai nyetrika baju, dia menujulah ke kulkas untuk ngambil es batu. FYI, Zita ini punya kebiasaan unik, Wak. Dia suka kali nyemil. Silahkan dicek out.